1912. Saya Hendrika Febin, NIM B1D1 19116. Saya Bambang Gurnani, NIM B1D1 19120. Pada video ini kami akan melakukan dua pemeriksaan, di mana pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan hitung jumlah trombosit menggunakan metode langsung, dan pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan hematokrit menggunakan metode mikrokapiler. Nah, pada pemeriksaan pertama yaitu hitung jumlah trombosit menggunakan prinsip darah yang diencerkan dengan larutan yang mengandung brilliant crysyl blue yang akan mengecat trombosit menjadi berwarna agak biru muda. Kemudian trombositnya dihitung dengan menggunakan kamar hitung. Langsung saja ke tahap pemeriksaannya. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini kami menggunakan alkohol 70%, larutan rice Ecker, cawan petri, kapas, dekelas, dan juga spoit 3 ml untuk flebotomi, alkohol swab, ada tabung vakum, gelas kimia, tourniquet, bilik hitung infrared knober, lalu ada pipetoma, dan pastinya adalah mikroskop. Sebelum kita ke tahap pengerjaan, terlebih dahulu kita lakukan flebotomi untuk mengambil sampel. Nah, darah yang kita gunakan di sini adalah darah vena. Mula-mula pasang tourniquet, lalu disinfeksi daerah yang akan kita lakukan penusukan. Setelah itu lakukan penusukan. Selanjutnya, kita masukkan darah yang berada di spoit ke tabung vakum EDTA. Nah, karena ini tabung vakum, maka darah akan terisap dengan sendirinya. Lalu juga tabung EDTA ini kami gunakan karena darah yang berada dalamnya tidak akan membeku, sehingga akan mudah nantinya dalam proses perhitungan trombosit. Lalu homogenkan selama 3 menit. Setelah itu tuangkan larutan rice Ecker ke dalam gelas kimia. Nah, adapun fungsi dari larutan rice Ecker ini adalah untuk memberikan warna biru terang sehingga nantinya dapat memberikan kejelasan di bawah mikroskop. Lalu pasang pipetoma. Lalu pasang pipetoma pada aspirator. Nah, aspirator ini dia berguna sebagai alat bantu pengisap pada saat memipet. Yang pertama, isaplah cairan rice Ecker dengan menggunakan pipet eritrosit sampai garis tanda 1. Nah, kemudian buanglah cairan itu. Selanjutnya, pipet darah yang berada dalam tabung vakum sampai garis tanda 0,5. Dilanjutkan dengan mengisap cairan rice Ecker sampai garis tanda 101. Setelah itu, homogenkan selama 3 menit membentuk angka 8. Lalu, siapkan bilik hitung infrared knober. Sentuhkan ujung pipet dengan sudut 30 derajat pada permukaan kamar hitung dengan menyinggung pinggir kaca penutup. Kemudian, campuran tersebut diteteskan lalu ditutup menggunakan deglas. Setelah itu, kita inkubasikan dalam cawan petri yang telah berisi kapas yang dibasahi oleh alkohol 70%. Langkah ini bertujuan agar trombosit dapat mengendap, sehingga nantinya saat pembacaan trombosit tidak akan bergerak keluar kamar hitung dan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penginkubasian ini kami butuhkan selama 10 menit. Lalu kita amati di bawah mikroskop. Pertama, dilakukan terlebih dahulu penentuan lapang pandang dengan perbesaran 10 kali.
Ini adalah penampakan trombosit pada perbesaran 10 kali. Setelah itu, digunakan perbesaran 40 kali, di mana pada perbesaran 40 kali ini digunakan untuk menghitung jumlah trombosit yang terdapat di dalam kamar hitung. Setelah kita melihat penampakan trombosit pada kamar hitung, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan pada trombosit tersebut. Nah, pada bilik hitung improved Melbourne tersebut terdapat 16 kotak bilik kamar hitung. Nah, untuk menghitung jumlah trombosit, maka kita menghitungnya pada kotak yang berada paling tengah dari kamar hitung tersebut. Nah, di dalam kotak tengah tersebut terdapat lagi 25 kotak kecil. 25 kotak kecil itulah yang harus dihitung dalam perhitungan trombosit ini. Di sini kelompok kami, untuk memudahkan perhitungan, kelompok kami menggunakan skema zigzag. Dan dari skema cepat tersebut, kelompok kami sudah mendapat jumlah total dari nilai trombosit adalah 69. Lalu kita hitung dengan rumus N per V dikali P, di mana N adalah jumlah trombosit, V adalah volume, panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjang dari bilik kotak hitung ini adalah 0,2, lebar dari bilik hitung ini adalah 0,2 juga, lalu tinggi dari bilik hitung ini adalah 0,1. Nah, untuk P adalah pengenceran. Pengenceran yang kami gunakan di sini adalah pengenceran 200 kali. Langsung kita hitung dengan menggunakan rumus. Jadi 69 dibagi 69 adalah jumlah trombosit dibagi dengan, nah, karena kita menghitungnya dalam 12,5 kotak, maka kita tuliskan di sini 12,5 dikali F adalah panjang dikali tinggi dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya adalah 0,2, lebarnya adalah 0,2, dan tingginya adalah 0,1. Setelah itu kita jumlahkan lagi. 69 dibagi 12,5 dikali 0,04 dikali 200. Nah, 69 dibagi 12,5 dikali 0,04, lalu kita bagi lagi dengan 16 dibagi 0,05 dikali 200. 69 dibagi 0,05 adalah 1380, lalu dikali 200 sama dengan 276.000 mikromilmeter per kubik. Nah, setelah kita mendapat jumlah dari perhitungan tersebut, lalu kita beri kesimpulan bahwa jumlah trombosit pasien adalah 276.000. Maka jumlah tersebut masuk ke dalam nilai normal. Nilai normalnya itu berkisar antara 150.000 sampai dengan 400.000. Nah, di sini karena nilainya tersebut masuk ke dalam angka itu, maka nilai trombosit pasien dinyatakan normal. Nah, di video kali ini kami akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu apa sih itu hematokrit. Jadi, hematokrit ini adalah presentasi volume eritrosit dalam darah yang dimampatkan dengan cara diputar pada kecepatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui konsentrasi eritrosit dalam darah. Nah, metode pengukuran hematokrit terbagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode makrohematokrit dan metode mikrohematokrit. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut, kalau metode makrohematokrit dia menggunakan tabung Winthrop dan metode mikrohematokrit dia menggunakan tabung kapiler. Pada video kali ini kami melakukan pemeriksaan hematokrit menggunakan metode mikrohematokrit. Karena selain waktu yang cukup singkat, sampel darah yang digunakannya juga sedikit dan dapat dipergunakan untuk sampel tanpa antikoagulan yang dapat diperoleh secara langsung. Nah, adapun prinsip pemeriksaan hematokrit mikro ini adalah darah antikoagulan dalam tabung kapiler disentrifuse.
Lalu presentasinya ditentukan dari sebuah grafik hematokrit reader. Nah, langsung saja kita ke tahap pemeriksaannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada alcohol swab, ada lancet, dempul, centrifuge, tabung kapiler, dan hematokrit reader. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah darah kapiler. Tahap pengerjaannya yang pertama. Yang pertama, dilakukan pengambilan darah kapiler pada jari yang telah disterilkan dengan alkohol swab. Kemudian diisap dengan menggunakan pipet kapiler. Nah, pipet kapiler ini didesain khusus untuk pemeriksaan hematokrit menggunakan metode mikrohematokrit dengan darah. Pipet kapiler ini yang perlu diperhatikan pada pengambilan darah di tabung kapiler ini adalah darah yang berada di dalamnya tidak boleh putus-putus karena akan berakibatkan pada proses pengukuran hematokrit reader. Setelah itu, ujung tabung kapiler disumbat dengan dempul. Kemudian, masukkan tabung mikrokapiler ke dalam sentrifuge khusus dengan kecepatan 1600 rpm selama 3-5 menit. Nah, kecepatan sentrifuge berpengaruh terhadap nilai hematokrit. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip kerja sentrifuge yaitu pemisahan. Nah, pemisahan tersebut berdasarkan dengan laju pengendapan. Juga, pemisahan tersebut menimbulkan gaya gravitasi yang mengakibatkan partikel eritrosit mengendap ke dasar tabung kapiler, sehingga laju pengendapan dapat diatur dengan meningkatkan atau menurunkan pengaruh gravitasi terhadap partikel. Lalu, mengapa harus kecepatan 1600 rpm selama 3-5 menit? Karena apabila tidak sesuai, seperti halnya kecepatan dimudahkan dan waktu yang diperlukan terlalu lama, maka akan mengakibatkan hasil rendah palsu karena terlalu lama dalam sentrifuge sehingga terjadi hemolisis. Lalu pembacaan nilai hematokrit menggunakan hematokrit reader. Nah, inilah nilai hematokrit dari salah satu pasien wanita. Seperti yang terlihat dari grafik hematokrit ini bahwa nilainya adalah 40. Nah, angka 40 ini masuk ke dalam nilai rujukan normal, di mana nilai normal dari wanita berkisar antara 37 sampai dengan 43%. Setelah melihat nilai yang ditunjukkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hematokrit dari pasien tersebut dinyatakan normal.